Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita di Create Up dan spesial pada pagi hari ini ya, kembali bersama dengan Wiki Adrian. Kita akan membahas produk dari hukum dengan regulatori, teknologi, ataupun kita akan membahasnya kalau misalnya bidang kesehatan tuh juga kalau mau nanya-nanya soal produk hukum bisa online. Kalau hukum juga kesehatan mau nanya soal kesehatan tentunya ya. Kalau hukum ya soal hukum gitu juga bisa online sekarang. Ya, dan ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Arka Diratara, beliau adalah Chief Executive Officer dari Hukum Online. Selamat pagi Mas Arka. Selamat pagi, Kak Risa. Terima kasih untuk waktunya untuk pagi hari ini. Banyak pasti yang sudah tidak awam lagi ya dengan hukum online. Biasanya kalau kita mau nyari-nyari sesuatu, ya agak mumet kan kalau harus nemuin langsung ke pengacara ataupun orang yang ngerti hukum. Nah, bisa lewat hukum online ini. Ini kapan sih hukum online berdiri? Baik, hukum online berdiri udah cukup lama ya, lebih dari 2 dekade. Jadi dari sejak tahun 2000 lebih tepatnya. Jadi memang pada saat itu kita temukan banyak sekali kesulitan masyarakat untuk mengakses peraturan. Seperti itu, Mbak Ika. Oke, jadi sebetulnya kalau Anda melihat akses masyarakat terhadap produk hukum tuh gimana sih belakangan Mas Arka? Apakah kemudian sudah ada di level yang ideal? Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan terakhir gitu ya, sudah jauh sekali berkembang ke arah yang lebih baik. Kalau di tahun 2000 gitu ya, pasca reformasi, hukum online itu pertama kali dibentuk karena peraturan atau putusan itu menjadi sesuatu yang komoditi. Hanya sebagian orang yang mendapatkan akses ke peraturan tersebut. Sedangkan pemerintah sebenarnya sejak tahun 2008, sejak ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian ada juga peraturan terkait mewajibkan semua badan publik pemerintah untuk mempublikasikan kebijakan-kebijakan yang diambil. Sekarang tentu masyarakat luas sudah bisa mengakses peraturan dengan lebih mudah lagi dibanding beberapa tahun terakhir. Oke, berarti kalau dibilang aksesnya masih terbatas enggak ya? Sekarang sudah lebih dipermudah gitu. Nah, benarkah produk layanan hukum itu, ya ini kayaknya benar ya, masih mahal? Nah, sebenarnya kalau by peraturan, ya informasi seperti itu adalah informasi yang gratis. Jadi ya semua masyarakat berhak untuk mendapatkan peraturan secara gratis. Namun memang yang jadi problem sekarang bukan aksesnya, tapi bagaimana agar masyarakat luas itu bisa memahami hukum. Karena ya seperti kita tahu bersama, tidak semua orang kan memiliki background hukum. Sedangkan tulisan-tulisan yang ada di peraturan itu kan sangat teknis sekali, sangat detail sekali, sehingga sangat sulit sekali buat masyarakat umum untuk memahaminya gitu ya. Jadi memang fokus hukum online, kalau memang di tahun 2000 awal kita bagaimana caranya orang biar bisa mendapatkan akses terhadap peraturan jauh lebih baik dengan menggunakan internet, sekarang kita malah lebih fokus bagaimana agar informasi yang kompleks tersebut bisa dipahami oleh masyarakat lebih luas lagi. Oke, artinya ketika masyarakat sudah paham mengenai produk hukum yang ada di Indonesia, dengan begitu dia bisa tahu aturan-aturan apa saja begitu yang harus diikuti begitu, dan hukum-hukum apa saja yang tidak boleh dilanggar begitu. Dengan demikian akan terhindar dari masalah hukum yang nantinya mengharuskan masyarakat untuk bisa mengakses produk layanan hukum, kurang lebih kayak gitu ya Mas Arka ya? Betul. Oke, baik. Sebetulnya yang dibaca oleh hukum online sendiri ini cukup menarik sebetulnya Mas Arka, at least dari sudut pandang saya gitu. Bagaimana sebetulnya dari pemerintah sendiri untuk mensosialisasikan produk hukum ini ke masyarakat. Kalau ditarik beberapa puluh tahun yang lalu begitu, masih kemudian belum ada sebuah platform yang bisa menyampaikan produk hukum itu ke masyarakat gitu. Apa sih yang missing link apa yang kemudian dibaca oleh hukum online sehingga kemudian perlu ada platform ini gitu? Ya, jadi sebagai negara hukum, salah satu yang dianut ada istilahnya fiksi hukum, itu bahwa mengasumsikan semua orang itu tahu hukum. Jadi pada saat pemerintah membuat peraturan baru, misalkan hari ini dia menandatangan peraturan baru gitu ya, mereka itu mengasumsikan, regulator mengasumsikan bahwa semua orang at that moment mereka tahu ada peraturan baru dan paham peraturan tersebut. Nah ini yang missing link-nya.
bahwa tidak serta-merta apabila sebuah peraturan itu diundangkan atau disahkan, semua orang itu tahu dan paham. Nah, kalau kita lihat di database-nya hukum online, kurang lebih sekarang tuh ada yang kami kumpulkan ada sekitar 100.000 peraturan, dan saya yakin actual number-nya lebih tinggi dari itu. Dan 3 tahun terakhir berdasarkan data kami, penambahan peraturan itu setiap tahunnya lebih dari 3.000 peraturan. Jadi bisa dibayangkan jumlahnya, pertumbuhannya itu sangat tinggi sekali. Belum lagi kita berbicara masalah peraturan tumpang tindih satu sama lain. Bagaimana peraturan pusat tumpang tindih misalkan dengan peraturan daerah. Nah, itu menjadi gap yang sebenarnya diisi oleh hukum online. Bagaimana kami sebagai perusahaan bisa memberikan informasi, knowledge kepada pelanggan hukum online untuk bisa mereka navigate peraturan-peraturan tersebut dan memahaminya dengan lebih baik lagi. Baik, layanan-layanan apa saja yang bisa kita dapatkan dari hukum online ini terkait dengan produk-produk hukum, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi di satu segmen terakhir. Kita jeda dulu, Mas Arka. Dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan Mas Arka Diratara, CEO dari Hukum Online yang ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2000, berarti udah 20 tahun. Sebenarnya bukan sebuah hal atau makanan yang baru gitu ya. Tetapi Anda tadi sampaikan bahwa memang banyak tantangan dalam mengenalkan produk-produk hukum ke masyarakat karena ya makin bertambah juga kan ya aturan-aturan yang ada ini. Nah, Anda melihatnya orang semakin senang untuk mengakses terkait dengan produk hukum ini, kemudian juga knowledge-nya makin bertambah, atau justru orang makin jelimet begitu kecenderungannya nih? Oke, jadi sesuai dengan demografi negara kita saat ini gitu ya, semakin banyak dari age group yang muda atau Gen Z gitu ya. Nah, salah satu dinamikanya adalah generasi ini attention span-nya terhadap misalkan baca artikel itu makin lama makin pendek. Jadi memang sebagai perusahaan dan kita punya misi agar semua orang melek hukum, kita harus inovasi juga dalam aspek bagaimana kita memberikan konten. Kalau dulu mungkin bentuknya seperti artikel, sekarang kita harus invent dalam bentuk video, infografis yang lebih mudah untuk di-digest oleh anak-anak muda. Oke, karena itu juga penting sih. Saya termasuk followers dari Instagram Hukum Online gitu ya. Banyak simplifikasi produk hukum yang disampaikan ke masyarakat lewat feed-feednya gitu. Ini sangat edukatif dan membuat kita kemudian paham dengan mudah begitu. Oke, Betul. sebagai sebuah institusi, kalau saya lihat ini, kalau boleh saya simpulkan Mas Arka, berarti konsep bisnisnya adalah sociopreneur begitu ya. Ada sisi sosial yang bertujuan untuk mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat. Tapi ada sisi entrepreneurship juga gitu. Nah, Betul. Ini gimana caranya dari hukum online sendiri memastikan keberlangsungan bisnisnya ke depan, cuannya dari mana? Betul. Salah satu message yang paling penting itu memang sustainability ya. Jadi in order kita untuk bisa memberikan impact yang lebih besar dan terus-menerus, dari segi bisnisnya juga harus sustain. Nah, secara bisnis, hukum online kami bisnis B2B, hampir 90% pelanggan kami itu adalah perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut mereka berlangganan hukum online dengan annually. Produknya apa yang mereka dapatkan? Pada dasarnya mereka akan mendapatkan akses terhadap database peraturan hukum online. Nah, kenapa ini penting? Karena tidak hanya pada saat ada peraturan baru mereka langsung terinform, semua keterhubungan peraturan satu sama lain pun mereka juga dapatkan. Kemudian untuk orang-orang decision maker atau orang-orang yang tidak memiliki latar belakang hukum atau C-level misalkan, mereka akan kita berikan juga terkait analisa hukum gitu ya. Jadi setiap ada peraturan baru, di hari esoknya kami akan berikan analisa terhadap perubahan peraturan tersebut. Baik, saat ini pelanggannya, penggunanya sudah berapa banyak? Oke, sekarang pelanggan kita lebih dari 1.300 perusahaan. Baik, wow, luar biasa ya. Semoga sukses selalu untuk hukum online dan terus bisa memberikan akses-akses produk hukum ke masyarakat lebih meningkat lagi begitu ya. Terima kasih Mas Arka, sampai berjumpa kembali. Ya, sukses selalu untuk hukum online. Dan pemirsa, kita akan kembali simak update dari pergerakan IHSG berikut ini.
Dari pembukaan perdagangan sesi 1 sampai dengan saat ini IHSG bergerak menguat 0,04%, Jakarta Samping Index menguat 0,16%, LQ45 menguat 0,19%. Ada pembalikan arah ya untuk indeks harga saham gabungan. Top gainers ada BBRI dengan kenaikan 1,05%, Adaro 2,17%, Bank Mandiri naik 0,76%, ADMR naik 2,35%. Dan berikutnya adalah saham-saham yang masuk dalam top losers, diantaranya adalah MDKA, kemudian BSBK, ada Antam, dan juga ada Telkom dengan level dan pergerakan masing-masing saham dapat Anda saksikan. Kemudian pemirsa, kita lihat untuk pergerakan dari sektoral, ada konsumsi primer naik 0,36%, energi naik 0,25%, teknologi turun 0,62%, kesehatan turun 0,52%. IHSG berbalik arah menjadi positif menjelang rilis pertumbuhan ekonomi full year 2022. Baik, dan pemirsa 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sumodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.